Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jurana Mutasam dengan NIM 952040. Perkenalkan, nama saya Raya Aditya dengan NIM 952024. Nama saya Dedi Rahman Denarno dengan NIM 9520240111. Saya Sinar Pangesti dengan NIM 952024-013. Perkenalkan, saya Sofia Eka dari kelas 2 BP1 dengan NIM 952024-051. Kenalkan, nama saya Naila Rizal dengan NIM 952024-057. Jadi, untuk poin pertama, masyarakat muslim di Indonesia menuntut perguruan tinggi untuk tetap sejalan dengan budaya religius agar nantinya tidak terasing seperti Menara Gading. Hal ini terlihat dari dua subkultur, yakni satu, santri, yaitu masyarakat yang taat menjalankan ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada muslim biasa, yaitu masyarakat yang kurang taat menjalankan ajaran Islam, namun tetap menganggap bahwa keberadaan agama itu penting bagi kehidupan. Sejak tahun 1990-an, terjadi pergeseran yang cukup signifikan, di mana banyak mahasiswa muslim biasa bertransformasi menjadi mahasiswa santri melalui dakwah kegiatan kampus, pesantren kilat, hijab, dan meningkatnya kesadaran beragama. Perubahan ini pun menegaskan pentingnya PAI atau Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi agar menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan manusia. Ini saya akan menjelaskan bagian 10-11. Kritik terhadap perguruan tinggi dianggap hanya proyek Menara Gading, tidak menyentuh persoalan nyata masyarakat. Mahasiswa harus mempelajari perubahan cepat di masyarakat agar dapat memberi kontribusi yang positif. Jadi poin ketiga yaitu ada dua pandangan tentang perlunya PAI di perguruan tinggi. Yang pertama, PAI perlu diajarkan karena negara wajib menjaga keberagaman warga. Lalu yang kedua, PAI tidak wajib diajarkan karena urusan agama pribadi dan institusi keagamaan bukan negara. Psikologis manusia sebagai makhluk yang butuh Tuhan menjadi dasar perlunya pendidikan agama. Dan secara psikologis pula manusia pada dasarnya suka bertobat dan mengalami konversi, yaitu berpindah dari keadaan taat menjadi tidak taat, atau bahkan berpindah agama atau mazhab. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan agama berperan penting dalam menyadarkan manusia agar selalu membutuhkan Tuhannya, mendekatinya, menyembahnya, dan menaati larangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kelima, di mana penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi sangatlah penting dan juga diatur oleh berbagai undang-undang dan aturan resmi. Hal itu diatur di Undang-Undang 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi serta beberapa peraturan pemerintah dan keputusan menteri yang membentuk dasar hukum bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam di kampus. Dan juga pentingnya alasan formal dan non formal dalam pendidikan agama Islam, di mana ditekankan tentang pentingnya mengetahui alasan yuridis formal kenapa pendidikan agama Islam dilakukan di perguruan tinggi seperti peraturan dan juga undang-undang yang telah disebutkan tadi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya tradisi tetapi sudah jadi kewajiban yang diatur secara hukum. Dan yang ketiga ialah model pendekatan atau metode pendidikan agama Islam yang dilakukan di perguruan tinggi. Sebelum membahas lebih dalam, di mana dijelaskan bahwa ada makna kata theisen yang diambil dari kata tesis. Kata ini memiliki arti pokok yang mengandung nilai inti dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Ditekankan bahwa pengetahuan agama di kampus tidak sekedar hafalan atau rutinitas, tetapi menjadi bahan renungan yang bisa membantu mahasiswa jadi pribadi yang lebih matang secara spiritual maupun secara sosial. Yang dimana penegasan peran mahasiswa sangatlah penting untuk belajar dan memaknai bahwa mahasiswa juga perlu punya sikap berpikir terbuka, berpikir kritis, berani berdialog, dan tidak sekadar menerima mentah-mentah apapun yang diajarkan oleh dosen. Dan juga harus ada proses analisis mencari makna di balik setiap ilmu dan membandingkan dengan pengalamannya. Dan juga esensi belajar agama Islam di kampus adalah membentuk karakter yang jujur, kritis, dan peduli akan lingkungan sosial dan budaya, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban formal saja.
Di sini saya akan menjelaskan poin kelima yang berfokus pada Islam pada hakikatnya dalam bela diri dan tunduk patuh kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran serta teladan Rasulullah yang melahirkan kedamaian hati, selalu zikir dan ketaatan sekaligus menjadi jalan keselamatan dunia akhirat. Esensi ini kemudian diajarkan dalam pendidikan agama Islam PAI di perguruan tinggi melalui dua pendekatan, yakni penekanan pada substansi ajaran serta penekanan pada metode pembelajaran agar mahasiswa baru dapat memahami, menghayati, dan mengimplementasikan ajaran Islam secara benar. Untuk kesimpulannya, pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sangatlah penting karena manusia adalah makhluk bertuhan yang membutuhkan penanaman nilai agama secara psikologis dan secara sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang religius menuntut pendidikan agama Islam sebagai bagian penting dalam pendidikan, didukung oleh landasan teoris dan yuridis yang kuat. Terdapat dua pendekatan utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni fokus pada substansi materi agama secara mendalam atau fokus pada proses, agar mahasiswa mampu belajar secara mandiri. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk mahasiswa menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan dunia secara Islami.